Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5A, B, dan C? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Kemarin Miss Lulu sudah menjelaskan untuk tema 2 subtema 2 yang pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran keempatnya ya Kak. Baik, kita lihat di sini pembelajaran keempat yaitu bahasa Indonesia. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud mendapatkan jawaban berupa informasi, penjelasan, atau pernyataan. Jawaban atas kalimat tanya dapat berbentuk jawaban pendek atau panjang. Kalimat tanya berfungsi untuk meminta jawaban berupa penjelasan, untuk menggali informasi, untuk klarifikasi, atau konfirmasi. Kalimat tanya juga digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang disebut kalimat tanya tersamar. Selain itu, ada juga kalimat tanya yang diajukan tanpa memerlukan jawaban yang disebut kalimat tanya retoris. Nah, biasanya kalimat tanya itu dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban berupa informasi ya Kak, penjelasan atau pernyataan. Maka dari itu kita bertanya dengan maksud kita untuk memperoleh jawaban atau informasi dari orang tersebut ya Kak. Nah, di situ kalimat tanya itu fungsinya itu untuk menggali informasi, klarifikasi, atau konfirmasi. Seperti itu ya Kak. Dan juga ada di sini kalimat tanya tersamar ya. Kalimat tanya tersamar biasa digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan juga ada kalimat tanya retoris ya Kak. Kalimat tanya retoris itu kalimat tanya yang diajukan tanpa memerlukan jawaban. Nah, lanjut. Di sini ada contohnya ya Kak. Perhatikan contoh keragaman kalimat tanya berikut. Nah, yang pertama, apakah kamu jadi pergi ke Bandung? Itu termasuk adalah kalimat tanya konfirmasi. Kak, karena apa? Kita itu mengkonfirmasi kepada orang tersebut. Apakah orang tersebut itu jadi pergi ke Bandung? Seperti itu ya Kak. Nah, yang kedua, dari semua buku ini, mana yang kamu sukai? Kali itu termasuk kalimat tanya pilihan. Jadi, kalau kalimat tanya pilihan itu ada 2 pilihan, buku A dan buku B. Jadi, kita bertanya kepada orang tersebut, mana buku yang kalian sukai? Buku antara buku A atau buku B. Betul. Yang ketiga, di manakah alamat sekolahmu? Nah, ini termasuk kalimat tanya untuk menggali informasi tentang tempat. Kita bertanya untuk mengetahui informasi tentang tempat di mana alamat sekolahmu, karena sekolah itu adalah sebuah tempat. Yang keempat, bagaimana perasaannya? Hanyalah Tuhan yang tahu. Itu termasuk kalimat tanya retorik. Nah, tadi Miss Lulu sudah jelaskan ya Kak. Kalimat tanya retorik itu kalimat tanya yang diajukan tanpa memerlukan jawaban. Jadi kita kan bertanya ya Kak kepada seseorang tersebut bagaimana perasaannya. Ternyata hanyalah Tuhan yang tahu ya Kak. Karena kita nggak mungkin dapat jawaban itu dari Tuhan. Karena yang tahu perasaan setiap masing-masing seseorang itu hanyalah Tuhan yang tahu. Baik, yang kelima, diakah orang yang mencarimu? Nah, di sini termasuk kalimat tanya klarifikasi. Kita mengklarifikasi apakah benar gitu dia yang mencarimu, seperti itu ya Kak. Lanjut. Di sini ada pelajaran IPS. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan
atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Pelaku kegiatan produksi disebut itu produsen. Nah, produksi itu ya kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang. Jadi ya namanya itu produksi ya Kak. Nah, pelaku kegiatan produksinya itu disebutnya produsen. Nah, contohnya yang pertama itu kapas diolah menjadi benang, benang menjadi kain. Nah, ketika untuk menjadi kainnya itu pertama-tama itu kapas ya Kak, kapas, lanjut menjadi benang, setelah itu menjadi kain. Seperti itu ya. Yang kedua, ban mobil bekas dijadikan sandal atau pot bunga. Nah, sandal atau pot bunga itu biasanya dari ban mobil bekas seperti itu Kak. Yang ketiga, industri mebel sebagai kegiatan produksi. Lanjut, yang kedua, distribusi. Distribusi adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menyalurkan barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, biasa pelaku distribusi itu disebut distributor, seperti itu. Yang menciptakan barang atau jasa yang atau membuat itu dinamakan produksi. Nah, si produksi pelakunya itu namanya produsen. Nah, barang atau jasanya itu disalurkan ya Kak. Itu biasanya dari ke distribusi dulu dan pelakunya itu dinamakan distributor. Pelakunya itu maksudnya orang tersebut ya Kak. Lanjut. Contoh kegiatan distribusi yang pertama, petani sayur menjual sayuran di pasar. Nah, yang kedua, penerbit buku menjual bukunya melalui sales. Nah, contohnya seperti itu. Lanjut, yang ketiga itu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Pelaku kegiatan konsumsi dinamakan konsumen. Ya, pertama itu dari produksi, distribusi, lalu ke konsumen, ke konsumsi gitu ya Kak ya. Nah, pelakunya dinamakan konsumen. Contohnya, yang pertama itu menghabiskan nilai guna seperti makan dan minum, serta yang kedua mengurangi nilai guna seperti memakai pakaian. Nah, yang dimaksud konsumen itu kita ya Kak, kita membeli barang tersebut, jadi kita menghabiskan nilai guna seperti itu atau bisa mengurangi nilai guna. Itu biasanya dengan pelaku kegiatannya itu dinamakan konsumen. Lanjut, pembelajaran kelima, IPA. Berikut adalah berbagai penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia atau setidaknya berpengaruh atau mengganggu sistem pernapasan manusia. Yang pertama itu influenza, yaitu flu ya disebutnya. Itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang muncul yakni pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Nah, biasanya ini orang-orang ini sering terkena flu ya Kak. Biasanya kalau orang-orang yang suka alergi dingin itu mudah terkena flu seperti itu. Yang kedua, tuberkulosis TBC merupakan penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala yang muncul yakni napas penderita itu terengah-engah ya Kak. Kenapa terengah-engah? Karena tuberkulosis itu menyerang paru-paru kita ya Kak. Nah, itu kan disebabkan oleh bakteri. Bakteri itu masuk ke dalam paru-paru kita sehingga kita menyebabkan nafas kita itu menjadi terengah-engah gitu. Jadi napas kita jadi tidak normal gitu Kak. Yang ketiga,
Peradangan pada sistem pernapasan manusia, di antaranya terdiri dari beberapa penyakit. Berikut yang pertama ya, di sini ada rinitis. Rinitis ini dapat terjadi karena reaksi alergi terhadap perubahan cuaca, serbuk sari, dan debu, sehingga produksi lendirnya meningkat. Ya, lanjut. Di sini yang kedua ada faringitis. Faringitis itu merupakan radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri yang disebut Streptococcus. Nah, akibatnya tenggorokan itu terasa sakit dan tampak memerah. Seseorang yang menderita faringitis harusnya banyak istirahat dan minum antibiotik. Nah, biasanya nih tenggorokan kita ini sakit dan terasa tampak merah ya. Jadi ketika kita menelan itu jadi sedikit sakit seperti itu. Nah, biasanya orang yang menderita faringitis itu kan karena faringitis itu disebabkan oleh bakteri, jadi kita perlu minum antibiotik ya Kak. Kalau kita terserang virus, minum antibiotik itu tidak mempan karena minum antibiotik itu biasanya untuk yang terkena infeksi oleh bakteri seperti itu Kak ya. Yang ketiga, laringitis. Laringitis merupakan peradangan pada bagian daerah tenggorokan, tepatnya pada bagian laring. Penderita akan bersuara serak atau bahkan kehilangan suaranya. Sementara penyebab laringitis diantaranya itu karena infeksi, karena terlalu banyak merokok ataupun minum alkohol. Nah, di sini biasanya kalau yang akibat terlalu banyak merokok ataupun kebanyakan minum alkohol, karena minum alkohol itu minuman yang berbahaya Kak untuk kesehatan kita, biasanya itu si penderita itu akan bersuara serak seperti itu atau kehilangan suaranya. Tapi ada juga ya yang dia itu memang aslinya suaranya sudah serak gitu kan, memang karena sudah dari sananya. Jadi bukan berarti yang suaranya serak itu dia sedang menderita laringitis, tidak seperti itu ya Kak. Tuh. Lanjut, yang keempat, bronkitis, radang pada cabang tenggorokan diakibatkan timbulnya infeksi ya Kak. Nah, sang penderita akan mengakibatkan dirinya itu akan panas atau demam, lalu banyak menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Nah, di sini kalau bronkitis itu bisa mengakibatkan kita itu panas atau demam ya Kak, karena di tenggorokan kita ini banyak menghasilkan lendir sehingga menyumbat itu di batang tenggorokan. Nah, lanjut, pembelajaran ke-6, PPKN. Menurutmu hal-hal apa saja yang dapat diputuskan melalui musyawarah? Yang kedua, apa sebenarnya yang dimaksud dengan musyawarah? Lanjut, yang ketiga, apa yang membedakannya dengan cara pengambilan keputusan lainnya? Nah, untuk memahaminya, simaklah penjelasan tentang musyawarah berikut. Next, ini kita jelaskan di sini. Musyawarah yaitu apabila akan memutuskan suatu masalah, terlebih dahulu harus mendengarkan pendapat orang lain atau mau menghargai pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, musyawarah atau mufakat ini kita itu memutuskan suatu masalah itu secara bersama-sama ya Kak. Gitu. Jadi tidak sendiri kita karena dengan musyawarah itu kita harus berembuk gitu bersama-sama, lebih dari satu orang kita selesaikan masalah tersebut gitu ya, bersama-sama. Nah, keputusan yang diambil dalam musyawarah diharapkan itu bukan merupakan keputusan seorang saja atau kemauan sebagian golongan, tetapi keputusannya harus yang diterima oleh semua pihak. Nah, keputusan memang yang diambil dari musyawarah itu bukan keputusan untuk kepentingan pribadi ya Kak, kita harus untuk kepentingan sesama gitu ya Kak.
Jadi keputusan yang diambil itu keputusan yang sudah diterima oleh semua pihak dan semua pihaknya pun setuju tentang hasil yang disepakati. Yang ketiga, dalam musyawarah harus selalu mengingat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Nah, memang dalam kita bermusyawarah kita harus selalu mengingat persatuan dan kesatuan ya. Kita tidak boleh egois, kita harus sama-sama saling menghargai pendapat satu dengan pendapat yang lainnya, seperti itu. Yang keempat, dalam musyawarah keputusan berdasarkan kebulatan pendapat, bukan berdasarkan suara terbanyak. Nah, di sini dimaksudkan itu kita memang musyawarah itu kita berembuk ya. Misalkan musyawarah tentang tentang pemilihan ketua kelas, misalkan si Dani ini terpilih bermusyawarah karena kita bermusyawarah pemilihan ketua kelas, si Dani ini terpilih nih menjadi ketua kelas. Memang berdasarkan suara terbanyak, si Dani ini memang paling banyak suaranya. Tapi kita itu juga harus berembuk. Si Dani ini pantas tidak ya menjadi ketua kelas. Nah, memang kita harus benar-benar dipikirkan lagi Dani ini kualitasnya apa ya untuk menjadi ketua kelas. Kita tuh jangan asal cuma berdasarkan suara terbanyak, tapi kita harus melihat si Dani ini sebagai ketua kelas itu kualitasnya seperti apa ketika di dalam kelas gitu. Nah, yang terakhir, setiap gagasan pribadi juga harus dimusyawarahkan terlebih dahulu agar memperoleh titik temu dengan kepentingan yang lebih besar. Jadi, setiap pendapat atau keinginan pribadi harus diuji bobot manfaatnya bagi kepentingan bersama sebelum diterima secara mufakat atas dasar musyawarah. Jadi, ketika kita ingin menyalurkan pendapat kita, seperti kita ingin memilih si Dani untuk menjadi ketua kelas 5B misalkan. Tapi kita harus pikirkan dulu nih, Dani ini bagus nggak sih ya jadi ketua kelas? Tapi kalau menurut kita itu bagus, kita bisa memilih. Nah, nanti pilihan kita ini bisa nanti dimusyawarahkan dengan yang lain gitu kan, dibicarakan dengan yang lain apakah pantas si Dani ini menjadi ketua kelas atau tidak, seperti itu. Lanjut. Setiap gagasan pribadi juga harus dimusyawarahkan terlebih dahulu agar memperoleh titik temu dengan kepentingan yang lebih besar. Jadi, setiap pendapat atau keinginan pribadi harus diuji bobot manfaatnya bagi kepentingan bersama sebelum diterima secara mufakat atas dasar musyawarah. Seperti yang tadi ini sudah dijelaskan ya, sebelum kita berpendapat gitu kan, karena kita kan berpendapat itu kan atas keinginan pribadi kita sendiri ya. Jadi ketika kita berpendapat, kita harus pikirkan dulu nih, pendapat kita itu memang benar-benar bermanfaat nggak nih bagi kepentingan bersama gitu ya Kak. Nah, di sini lanjut terakhir, demi kelancaran jalannya musyawarah, para peserta dianjurkan mematuhi segala peraturan yang berlaku. Misalnya, dengan cara menghormati pendapat yang disampaikan orang lain, meskipun pendapat tersebut bertentangan satu sama lain. Kau tidak boleh memotong saat seseorang sedang menyampaikan pendapat. Nah, dalam kita bermusyawarah ini, kita juga harus mematuhi segala peraturan yang berlaku, seperti kita harus menghormati pendapat yang disampaikan orang lain, meskipun pendapat tersebut itu bertentangan nih dengan kita ataupun dengan si B atau dengan si C gitu ya. Lanjut, juga kita tidak boleh memotong saat seseorang itu sedang menyampaikan pendapat. Ketika ada seseorang sedang menyampaikan pendapat, kita harus dengarkan. Kita tidak boleh memotong pembicaraan seseorang, seperti itu ya Kak. Walaupun semisalkan
kita tidak suka sama orang tersebut ataupun kita tidak suka dengan pendapat si orang tersebut, kita harus hargai, kita harus dengarkan, seperti itu ya Kak. Baik. Nah, terakhir Miss Lulu akan menyuruh kalian untuk kerjakan uji kompetensi 2 halaman 98 sampai dengan 100. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kalian semua dapat memahami materi yang Miss Lulu jelaskan. Jika ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan langsung kepada wali kelas kalian masing-masing ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian selalu terus semangat belajarnya walaupun di rumah, tetap jaga sholatnya, tetap jaga baca Al-Qur'annya, tetap jaga belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.